Shalom Jemaat Sinai, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal 6 ayat 45 sampai 51. Saya akan bacakan untuk kita. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah-tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini Yesus memerintahkan murid-murid ke seberang, berlayar tanpa Yesus. Yesus masih ada di darat. Dan Alkitab mencatat para murid menghadapi angin sakal, angin yang berlawanan dengan arah perahu. Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus mengizinkan murid-murid mengalami badai tanpa Yesus? Kita akan belajar dari peristiwa ini. Yang pertama, badai itu membuktikan bahwa kita tidak dapat mengendalikan semuanya. Murid-murid adalah nelayan, tetapi ada waktu tertentu di mana badai begitu besar, kecakapan dan pengalaman mereka tidak cukup menghadapi badai. Seringkali Tuhan mengizinkan badai ada dalam hidup kita supaya kita sadar bahwa kita terbatas, kita nggak bisa sendirian. Itu sebabnya kita butuh Tuhan, kita butuh orang lain. Biarlah badai yang hari-hari ini kita alami, baik secara universal maupun secara pribadi, menyadarkan kita butuh pencipta, kita butuh sesama. Bangun kebersamaan kita di tengah-tengah badai, bangun kepedulian kita di tengah-tengah badai. Dan biarlah lewat badai kita semakin kuat karena kita bersama dan kita mau mencari Tuhan lebih lagi. Yang kedua, badai itu justru menunjukkan kualitas pengenalan kita akan Tuhan. Saat badai, siapa Yesus yang kita kenal? Apakah kita melihat Yesus sebagai Tuhan yang pegang kendali, yang sanggup menolong kita, yang sanggup menaklukkan badai? Atau justru melihat Yesus sebagai hantu yang akan mencelakakan hidup kita? Banyak orang Kristen ketika di tengah-tengah badai justru menyalahkan Tuhan. Atau paling tidak banyak yang mulai meragukan kehebatan Tuhan. Yesus mengizinkan kita ada di dalam badai untuk menunjukkan seberapa besar kualitas iman kita. Mari dalam badai Bapak Ibu Saudara, kita belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Saat-saat Tuhan izinkan kita menghadapi badai, mari kita lebih banyak membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Mari lebih banyak bersekutu, mencari wajah Tuhan. Mari membangun mezbah keluarga. Saya percaya Yesus tidak hanya mengizinkan badai, tapi satu waktu Yesus akan mendatangkan pertolongannya menurut caranya, menurut waktunya. Sebab percayalah, badai pasti berlalu. Kiranya Tuhan memberi iman, pengharapan kepada kita. Kiranya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin.